Kato. Kami dari kelompok 3 struktur diskret akan menjelaskan hasil tugas kita. Lanjut, anggotanya terdiri dari 5, bisa dilihat sendiri dan berserta NIM-nya. Lanjut. Untuk nomor pertama ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ada berapa banyak yang membantu menyiapkan dan membersihkan tempat piknik. Yang kedua, hanya membawa hotdog. Dan yang ketiga, yang hanya membawa tepat satu jenis makanan. Dari diketahui di samping, kita bisa tuliskan bahwa hotdog itu ada 21 orang, total staffnya ada 65, ayam goreng 35, salad 28, dan makanan penutup atau dilambangkan dengan D ada 32. Dan ini juga diketahui lainnya berupa irisan, yaitu hotdog irisan ayam ada 13, hotdog irisan salad, dan seterusnya ada, bisa dilihat sendiri antara irisan-irisannya. Nah, di luar daripada irisan yang tidak membawa apa-apa, berarti mereka menyiapkan dan memberikan tempat piknik. Sehingga saya diketahui yang kedua, saya akan mencari jumlah orang yang setidaknya membawa hanya satu jenis makanan. Gimana caranya? Berarti saya akan melakukan penjumlahan terhadap semua diketahui ini. Nah, diketahui ini totalnya ada 61. Nah, sehingga saya langsung masuk ke pertanyaan yang A. Ada berapa banyak staf yang membantu menyiapkan dan membersihkan tempat piknik? Karena kita udah tahu yang hanya membawa makanan setidaknya satu itu ada 61, berarti tinggal dikurangin total keseluruhan dan 61. Sehingga didapatkan ada hanya 4 orang saja. Nah, yang kedua, banyak staf yang hanya membawa hotdog doang. Berarti kita bisa gunakan kayak ya eliminasi untuk hotdognya doang. Gimana caranya? Yaitu dengan hotdog dikurangin hotdog irisan dua variabel, ditambahin irisan 3 variabel, dan dikurangin sama irisan keseluruhan hotdog, irisan salad, irisan makanan penutup. Didapatkan hasilnya hanya 2. Nah, berarti nomor B juga selesai. Nomor C terakhir tepat satu jenis makanan, hanya H, hanya A, hanya S, dan hanya D. Nanti terakhir dijumlahin. Nah, hanya A itu berarti pakai rumus yang sama, 2 variabel ditambah 3 variabel dikurang keseluruhannya, hasilnya 8, hanya salad mendapatkan hasil 6, hanya hidangan penutup mendapatkan hasil 8, dan karena kita tadi udah tahu nih yang hanya membawa hotdog cuma 2 orang, sehingga kita tinggal jumlahkan antara hanya H, hanya A, hanya S, dan hanya D dengan rumus eliminasi yang sama bisa dilihat, yaitu sehingga dia dapatkan hasil 2 plus 4 plus 6 plus 8, sehingga hasilnya 24 orang. Pada soal 2 ditanyakan, yaitu tidak ada pasangan huruf identik yang berurutan, B. Terdapat tepat 2 pasang huruf identik yang berurutan, dan C. Terdapat paling sedikit 3 pasang huruf identik yang berurutan. Next. Pada kata koresponden, di sini terdapat 5 huruf berpasangan dengan total huruf 14. Pada pertanyaan A, kita bisa mencari total kemungkinan semua dengan 14 faktorial per jumlah pasangan berurutan, pasangan identik. Kemudian kita akan mengkurangkan total kemungkinan semua dengan pasangan identik berurutan, yaitu bisa diambil dengan kombinasi 5 dengan pasangan yang diambil, yaitu dimulai dari 1, kemudian dikurang 2, dan ditambah ditambah ketika pasangan identik 3, dan dikurang, maaf itu bukan ditambah, ketika pasangan 4 dan pasangannya 5. Kemudian akan didapatkan hasil sebagai berikut. Next. Kemudian ketika mencari tepat 2 pasang, yaitu kita akan mencari paling sedikit 2 dan paling sedikit 3. Di mana paling sedikit 2 ini bisa dicari dengan kombinasi, yaitu tepat pasangannya itu diambil mulai dari 2, kemudian dikurangin pasangan ketika 3, 4, dan kemudian 5. Sama juga dengan paling sedikit 3, tapi dimulai dengan ketika berpasangan huruf identik diambil dari 3. Pada akhirnya kita akan menghitung tepat 2 pasang dengan paling sedikit 2 dikurang paling sedikit 3, di mana hasil sebagai berikut. Baik, untuk nomor 2 bagian C ini sebenarnya sudah ada di nomor 2 bagian B, namun kita jelaskan ulang saja. Yang mana pertanyaannya itu jika terdapat paling sedikit 3 pasang huruf identik yang berurutan. Langsung saja karena paling sedikit 3, maka kita mengambil 3 pasang huruf dari 5 pasang huruf dikali dengan, karena yang awalnya itu 14 huruf, karena yang 3 huruf
tiga pasang huruf itu dibaca menjadi satu unit, maka menjadi 11 faktorial per sisa huruf yang mempunyai pasangan namun tidak dibaca satu unit itu ada dua, maka per 2 faktorial kali 2 faktorial. Dikurangi dengan ketika mengambil 4 pasang huruf identik dari 5 pasangan huruf identik dikali 10 faktorial per 2 faktorial ditambah mengambil semua huruf pasang yang mempunyai pasangan identik yang berurutan dikali dengan 9 faktorial. Dihitung sedemikian sehingga hasilnya bisa dilihat di layar yaitu 91.082.880. Lanjut nomor 3. Baik, saya akan menjelaskan nomor 3 bagian 1 dan 2, yaitu saya ingin pesan tiket dan pesankan tiket untuk saya. Di sini kita bisa melihat ada diagram transisinya dan juga akan ada 5 state yang terbentuk. Di sini teman-teman bisa melihat diagram state. Baik, jadi untuk soal nomor 1, yaitu saya ingin pesan tiket, di mana basisnya adalah Q0 dan juga dalam pengecekan terhadap saya itu menghasilkan Q1 dan seterusnya. Dan ketika pada bagian pesan, yaitu pengecekan untuk Q2 dan pesan, akan menghasilkan himpunan kosong, yang mana artinya berikutnya akan menghasilkan himpunan kosong. Dan di akhir, yaitu kita akan mengiriskan himpunan kosong dengan final state, yaitu Q4, maka akan menghasilkan himpunan kosong juga yang artinya tidak valid. Lalu di soal nomor 2, yaitu pesankan tiket untuk saya, sebenarnya itu sudah terlihat dari bagian untuk yang tidak merupakan input yang ada di soal, jadi otomatis dia akan menghasilkan himpunan kosong ketika ketika di pengecekan transisi, lalu berikutnya akan menghasilkan himpunan kosong dan akan diiriskan dengan final state yaitu Q4 yang akan menghasilkan himpunan kosong juga, yang artinya tidak valid atau ditolak. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih. Sepertinya untuk yang nomor 3 dan juga nomor 4 ini sebenarnya sama aja cara pengerjaannya. Yaitu pertama kita cek dulu. Yang 3 itu stringnya tolong saya ingin memesan tiket. Pertama kita cek dulu dari starting state yaitu key 0 dengan epsilon yaitu key 0. Kemudian kita mengecek di kata pertama yaitu tolong key 0 menerima input kata tolong dia akan next state-nya adalah key 0. Sedangkan selanjutnya apabila key 0 tolong koma di sini kan ada input koma ya. Sedangkan koma itu bukan input yang diketahui atau diterima oleh Neva. Maka pada saat dimasukkan input ini akan menghasilkan himpunan kosong gitu. Karena ini himpunan kosong, maka state selanjutnya untuk kata-kata selanjutnya akan menghasilkan himpunan kosong juga. Dan di akhir kita akan mengecek apakah string tersebut valid dengan mengiriskan himpunan kosong dengan final state yaitu Q4. Dan karena menghasilkan himpunan kosong, maka input ketiga ini tidak diterima atau ditolak oleh NFA. Selanjutnya untuk bagian yang keempat itu stringnya adalah saya ingin memesan tiket sekarang. Sama seperti yang bagian 3, 2, dan juga 1 itu mulai dari starting state dulu yaitu Q0, kemudian membaca kata pertama yaitu saya, dia akan menghasilkan next state yaitu Q1, kemudian dari Q1 dia akan membaca input ingin menghasilkan next state yaitu Q2, kemudian dari Q2 akan membaca kata memesan yaitu menghasilkan next state Q3, baru Q3 dia akan membaca kata tiket menghasilkan state selanjutnya yaitu Q4, namun pada saat kata terakhir yaitu sekarang merupakan kata yang tidak valid atau tidak diketahui dalam soal, maka dia akan menghasilkan himpunan kosong. Dan pada akhirnya kita juga mencoba untuk mengecek apakah string tersebut valid dengan cara mengiriskan himpunan kosong dengan final state yaitu Q4, dan karena menghasilkan himpunan kosong juga, maka input keempat ini merupakan input yang tidak diterima atau ditolak oleh NFA. Mungkin itu aja untuk penjelasan jawaban untuk tugas kelompok 3 untuk mata kuliah struktur diskret ini. Mungkin kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.